وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأرض والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومحابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah hadirin rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan yang luar biasa sampai kita berada di hari ini, di mana di antara saudara-saudara yang sesama akidahnya dengan kita mengakui kebenaran Allah dan Rasul-Nya. Di antara mereka detik-detik ini ada yang juga berjuang untuk mendapatkan kehidupan di antara sakit-sakit yang sedang menimpanya, dan kemudian menjadikan sebab terhalangnya mereka berada di pertemuan-pertemuan utama ketika hari Jumat begini. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan jasad kita, Allah sehatkan rohani kita, Allah tetapkan hidayah keimanan di masing-masing jiwa kita, sehingga setiap panggilan-panggilan Allah menjadi sesuatu yang paling utama yang kita dahulukan untuk kita laksanakan kewajiban di sana, agar kemudian catatan-catatan para malaikat itu tidak akan pernah terputus. Kita adalah hamba yang senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pula pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebersamaan hari ini bukanlah hanya di hari ini kita akan menikmatinya, di mana kemudian yang kita harapkan nantinya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kebersamaan kita di kesempatan dunia hari ini akan tetap berjalan sampai nanti ketika juga dibersamakan kembali di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah,
Kebersamaan besar itu nantinya salah satu di antaranya adalah karena syafaat utama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap kita pasti sangat mengharapkan syafaat itu di hadapan Allah nantinya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kesempatan yang singkat ini jadi kesempatan kita untuk saling mengingatkan. Ittaqullah, jaga senantiasa bagaimana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jaga setiap perintah yang menjadi bagian penilaian utama oleh Allah pada diri kita. Jaga kedekatan kita agar jangan sampai kemudian ada di antara yang telah disunnahkan Rasulullah terlewat dari apa yang harusnya kita kerjakan kemudian kita lewatkan. Karenanya jaga senantiasa ketaatan itu, jaga kedekatan itu agar kita tetap menjadi hambanya yang betul-betul nanti diharapkan menjadi bagian yang mengisi jannah-jannah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam perjalanan kehidupan kita memahami betul bahwasanya kita ini beramal. Dalam kehidupan kita apapun yang kita lakukan, harapannya nanti bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kemudian salah satunya memberikan satu tadabbur terhadap surah Al-Fatihah di ayat yang kelima, ketika seseorang membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah satu tadabbur yang beliau sampaikan, para ulama mengatakan kepada kita bahwa setiap apa yang kita lakukan ini dalam kehidupan dunia adalah sepenuhnya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Berjalannya kita menuju satu tempat ketika kemudian mengawalinya dengan niat karena Allah, maka akan tercatat sebagai ibadah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Namun dalam aktivitas beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati minimal ada 3 fakta kehidupan kita. Ada 3 fakta yang akan jadi pelajaran penting untuk kita. Fakta yang pertama, bahwasanya usia kita ini terbatas. Dalam rangka beramal solih untuk bekal kehidupan kita punya keterbatasan waktu. Limit waktu kita mungkin ada yang sampai 100 tahun. Tapi belum tentu dalam rangka 100 tahun sepenuhnya kita amal solih. Dikurangi masa sebelum balik. Kemudian dikurangi ketika masa pikun itu datang. Maka produktivitas orang beramal mungkin di antara usia 15 tahun sampai di usia barangkali 80 tahun. Ini maksimal dia melaksanakan ibadah dan sepenuhnya tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghadapi keterbatasan waktu ini agar kemudian setiap yang kita harapkan tercatat sebagai ibadah betul-betul kita terima nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita lakukan menyadarkan diri kita. Betul-betul ketika nyampe di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sepenuhnya yang kita lakukan dalam kehidupan harusnya memang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian mengkotakkan ibadah itu hanya ketika kita di masjid. Tidak membatasi ibadah itu hanya ketika kita berpuasa. Dan kenyataannya ulama memberikan pandangan buat kita bahwasanya ibadah itu baik dari ucapan kita, perbuatan kita, ketika Allah ridho dengan itu, maka itu akan tercatat sebagai ibadah. Sebagaimana ketika catatan-catatan buruk itu muncul karena ucapan perbuatan kita yang kurang baik, maka dicatat sebagai dosa yang nantinya perlu dihapuskan dengan ibadah-ibadah yang kita usahakan. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Jadi fakta yang pertama, kita punya keterbatasan dalam beramal. Karenanya mumpung masih ada kesempatan, kehidupan kita masih kita miliki, keimanan Allah masih tetapkan dalam jiwa kita, jadikan setiap aktivitas kita itu berusaha ada nilai ibadah di hadapan Allah, agar malaikat itu mencatat buku setebal-tebalnya setiap langkah tapak kaki kita. Apa yang kita pegang, apa yang kita niatkan sepenuhnya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, fakta yang kita jumpai dalam rangka beriman dan beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita dihinggapi penyakit yang namanya futur. Tiba-tiba semangat beribadah itu melemah. Yang biasanya semangat mendapatkan saf pertama di setiap sholat berjamaah,
menganggap hal itu jadi hal biasa. Tidak usahlah hari ini buru-buru untuk dapatkan saf pertama. Toh kemarin sudah dapat. Padahal peluangnya masih ada. Atau mungkin yang biasanya membaca Al-Quran tilawahnya dalam satu hari biasanya setengah juz atau mungkin 1 juz, atau mungkin minimal 1 halaman, atau mungkin 1 lembar. Tiba-tiba terjadi perasaan agak malas untuk baca, nyampe 1-2 ayat sudah mulai merasa cukup. Ini penyakit futur. Apa antisipasi yang harus kita lakukan? Segera kemudian kita menyadarkan diri, nikmat Allah masih besar buat kita. Allah berikan kita pandangan yang nyata, yang jelas, berikan alat indera yang nyata yang bisa nampak apapun yang kita baca. Kemudian sadarkan betul-betul dalam diri kita, Allah masih berikan kita nafas agar kita mampu kemudian menghadapi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Sandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah masih sedang saya rasakan. Malu sama Allah kalau kemudian yang biasa 1 halaman tiba-tiba menjadi 1 atau 2 ayat saja merasa sudah cukup. Jamaah hadirin rahimakumullah. Jadi masa futur ini siapapun akan mendapati. Hatta para sahabat Rasulullah yang sedang bersama dengan Rasul pun pernah mendapati hal itu. Jamaah hadirin rahimakumullah. Kemudian fakta yang ketiga yang menjadi penghalang ketika orang itu menunjukkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala yang mesti diantisipasi. Fakta yang ketiga, tiba-tiba kita terkena kondisi yang tidak memungkinkan maksimal ibadah karena kita sedang kurang sehat. Tiba-tiba badan sakit. Jamaah hadirin rahimakumullah. Sakit itu tidak ada yang kemudian mengharapkan datangnya. Sehingga setiap orang berusaha setiap harinya minimal jalan kaki sekian meter untuk menjaga engkel kakinya tetap sehat, agar ketika engkel kaki itu sehat maka ke atas akan juga mendapati kesehatan. Ada yang berolahraga dengan macam jenisnya, semuanya dikerjakan masing-masing yang menjadi hobinya dan lain-lain. Jemaah hadirin rahimakumullah, namun ternyata sakit itu akan datang. Lalu bagaimana ketika kita kondisi sakit itu kemudian tidak maksimal ibadah kita? Yang biasanya mungkin kerjakan sholat tahajud rajin, sholat duha dikerjakan, puasa dilaksanakan, tiba-tiba kondisi sakit maka tidak mampu mengerjakan itu. Lalu apa yang mesti dilakukan? Dilakukan antisipasinya sebelum sakit itu datang. Jamaah hadirin rahimakumullah, hadisnya sudah sering diucapkan, jaga 5 perkara sebelum perkara berikutnya yang 5 yang datang. Sehatmu sebelum sakitmu, kemudian hidupmu sebelum matimu, dan lain-lain. Jamaah rahimakumullah, bagi orang-orang yang beriman, insya Allah sudah pernah dengar hadisnya. Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah hadis qudsi yang pendek untuk para sahabat. Ketika seseorang itu sakit, kata Nabi SAW, qila lil malak al-muwakkilu bihi, disampaikan kepada malaikat yang senantiasa mencatat amal-amal dari seseorang itu, sebagaimana ini riwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, idza kana al-'abdu ala tariqatin hasanatin, ketika seorang hamba itu berjalan di jalan yang benar dalam agama ini, kemudian ditimpa yang namanya sakit, famarada, qila lil malak, disampaikan pada malaikat pencatat amalnya, uktub lahu, tulis amal-amal yang sepanjang dia sakitnya, semua amal yang masa sehatnya dikerjakan, yang dia rutinkan sebelum sakit dikerjakan, maka tulis semua, seakan-akan dia melaksanakan itu semua sebagaimana masa sehatnya, sampai nanti aku lepaskan sakit dari dirinya atau cukupkan kehidupan buat dia dan dia kembali kepadaku. Jemaah rahimakumullah, kita yang hari ini sehat, jangan sampai kita meninggalkan amal-amal yang sekiranya nanti ketika kita sakit, amalan akan tetap tercatat. Yang musibah ketika masa sehat kita tidak beramal banyak-banyak, tidak merutinkan satu amalan yang bisa menjadi catatan utama, ketika kita sakit itu menjadi kosong semuanya. Ini musibah yang kemudian kita tidak dapati apa-apa. Jadi antisipasinya mumpung kita masih sehat, mungkin yang rajin ibadah puasa, laksanakan ibadah puasa yang banyak. Sunnah-sunnah Nabi itu banyak. Sebentar lagi
dan ini hari yang pertamanya, di mana kemudian salah satu amalan yang ada di bulan Sya'ban ini adalah memperbanyak puasa. Salah satu ibadah agung yang mungkin bisa kita lakukan sebagaimana Nabi juga mengerjakan itu, sebagaimana hadis sampaikan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jamaah hadirin rahimakumullah. Jadi 3 fakta ini semuanya harus kita antisipasi agar kemudian nantinya semua yang kita lakukan tetap ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga punya nilai besar. Catatan-catatan itu menjadi catatan utama ketika nanti kita terima dari bagian kanan kita. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma waqqihna fihi lisyami wal qiyam ya arhamar rahimin bi rahmatika wa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.